Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik uji sensitivitas antibiotika. Kita memberikan operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Ya, bertemu dengan saya Dr. Jauhar Firdaus, staf pendidik dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teknik penyuntikan atau injeksi. Pemberian obat pada pasien itu bisa kita berikan baik secara oral maupun parenteral. Untuk pemberian parenteral itu kita maksudkan supaya obat itu bisa segera bereaksi atau supaya tidak melalui metabolisme pertama di saluran cerna. Pemberian parenteral bisa kita berikan melalui beberapa jenis metode. Ada injeksi intravena, injeksi subkutan, injeksi intrakutan, ada juga injeksi intramuskuler. Berikut kita akan belajar teknik-teknik dalam melakukan masing-masing injeksi seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelum melakukan metode injeksi, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan. Alat yang pertama adalah kapas alkohol, obat yang akan kita gunakan untuk injeksi, kemudian bengkok, handscoon, speed, bisa yang 3 cc atau speed yang 1 cc, tergantung dari jenis obat dan metode yang akan kita gunakan. Setelah kita melakukan informed consent, kemudian memposisikan pasien pada posisi yang kita inginkan sesuai dengan metode yang akan kita lakukan, kita kemudian menentukan berapa jumlah obat dan jenisnya serta metode yang akan kita gunakan nantinya. Kalau kita menggunakan injeksi intramuskular, maka kita menggunakan speed 3 cc. Setelah itu kemudian kita cuci tangan dan menggunakan handscoon. Setelah handscoon terpasang, maka kemudian kita siap untuk melakukan injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular, ya, kita siapkan speednya, kemudian kita buka. Pastikan speed dalam kondisi tetap steril, tetap tertutup. Ya. Kemudian vial dari obat kita olesi dengan kasa atau kapas alkohol dengan gerakan memutar. Cukup 1 putaran saja. Kemudian tunggu sebentar sehingga dia alkoholnya benar-benar kering dan bakteri hilang. Setelah itu kemudian kita melakukan pengambilan obat dengan menggunakan speed pada vial. Posisi vial, posisi terbalik. Ya, kemudian kita hirup udara dari, ya, kita tarik speed ke bawah sesuai dengan berapa jumlah obat yang akan kita ambil. Setelah itu kemudian kita buka jarumnya. Pada posisi vial terbalik, kita kemudian menyuntikkan jarum pada karet penutup vial. Ya. Kemudian kita dorong udara ke dalam, baru kemudian kita ambil kembali sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya udara yang masuk ke dalam vial. Setelah itu kemudian kita tarik jarum, kemudian kita taruh vialnya, kemudian kita tutup kembali jarum suntiknya. Ingat, jangan tutup mencari jarum, tapi harus jarum yang mencari tutup. Taruh tutupnya, kemudian pasang dan tutup. Setelah mengambil dan menutup, kemudian pastikan tidak ada udara di dalam siring. Apabila ada udara, bisa kita jentikkan sehingga udara itu naik ke atas, kemudian kita dorong speed ke atas untuk mengeluarkan udara sehingga benar-benar dipastikan tidak ada udara dalam siring. Hal ini kita lakukan
supaya tidak terjadi komplikasi akibat masuknya udara ke dalam pembuluh darah. Langkah berikutnya adalah kita mengganti jarum yang sudah kita gunakan untuk mengambil obat tadi. Sebab ketika jarum ini sudah menusuk ke tutup dari vial ini, maka dia akan menjadi tumpul dan itu akan terasa sakit pada penderita ketika kita menyuntikannya. Maka kemudian kita ganti dengan jarum yang ukuran yang sama, yang steril. Kita lepas jarumnya, kemudian kita ambil jarum yang baru, kemudian kita pasang. Setelah melakukan pemasangan dengan jarum yang baru, pastikan udara keluar dari jarum. Kita dorong sedikit siring ini sehingga sedikit cairan obat akan keluar dan mendorong udara dari dalam jarum. Setelah itu kemudian kita siap untuk melakukan injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular kita lakukan pada, yang paling sering kita lakukan adalah pada bagian dorsogluteal. Perlu dipahami bahwa pada daerah dorsogluteal terdapat pembuluh darah yang cukup besar dan juga saraf. Sehingga kita perlu untuk menandai lokasi di mana kita harus melakukan suntikan. Untuk melakukan injeksi intramuskular pada daerah dorsogluteal, kita harus menentukan posisi yang aman sehingga injeksi kita tidak mengenai saraf maupun pembuluh darah. Untuk menentukan lokasi itu kita bisa membagi daerah dorsogluteal menjadi 4 kuadran. Secara maya kita bisa membagi, kemudian kita ambil bagian kuadran lateral atas. Di sini adalah area yang aman, tidak terkena pembuluh darah maupun saraf. Ini kalau kita lihat di bawah otot gluteus maximus ini ada nervus ischiadicus dan juga ada pembuluh darah yang cukup besar. Ini yang harus kita hindari. Maka kemudian kita menggunakan lateral atas. Ya. Caranya mudah, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kita bagi menjadi 4 kuadran, kemudian kita ambil di kuadran lateral atas. Di situ adalah lokasi kita melakukan injeksi intramuskular pada dorsogluteal. Setelah kita tentukan, kemudian kita mengambil kasa dan juga kita siapkan obat yang sudah kita siapkan tadi, kemudian kita sterilkan area injeksi. Saya akan melakukan penyobaan pada sisi gluteal yang sebelah sini. Ya. Umumnya kalau kita melakukan injeksi pada pasien, kita berada di samping dekat pasien. Ya, tapi pada kondisi seperti ini, tetap kita bisa melakukannya. Pasien kita minta posisinya, dia telungkup. Setelah pasien membuka celananya, sebatas bagian yang akan kita gunakan untuk injeksi, kemudian kita sterilkan dengan kasa alkohol atau kapas alkohol dengan gerakan memutar. Ya, cukup satu gerakan, kemudian kita tunggu agak sebentar supaya dia kering, baru kemudian kita lakukan injeksi. Untuk injeksi intramuskular, posisi jarum tegak lurus. Ya, tegak lurus, kemudian kita masukkan. Setelah masuk, kita lakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada darah yang masuk ke dalam siring. Berbeda dengan injeksi intravena. Kalau injeksi intravena, kita memastikan ada darah yang masuk ke dalam siring. Untuk intramuskuler, kita pastikan tidak ada darah. Kalau misalkan ketika kita lakukan aspirasi ternyata ada darah masuk, maka kita tarik sedikit jarum, kita rubah posisinya. Kemudian kita tarik lagi, kalau sudah tidak ada darah, maka kemudian siap untuk kita lakukan injeksi. Lakukan injeksi dengan perlahan. Kita masukkan secara perlahan-lahan sehingga semua obat yang kita mau suntikan masuk semuanya. Baru kemudian kita tarik perlahan-lahan. Kemudian kita tutup jarum dengan tutupnya. Kemudian area suntikan kita sterilisasi lagi. Selesai tindakan, pasien sudah kita perbolehkan untuk meninggalkan lokasi karena tindakan sudah selesai. Teknik berikutnya adalah teknik penyuntikan subkutan. Teknik penyuntikan subkutan bisa kita suntikan pada daerah lengan atas sisi lateral.
Berbeda dengan penyuntikan intramuskular. Kalau penyuntikan intramuskular kita menggunakan sudut 90 derajat. Pada teknik penyuntikan subkutan kita menggunakan sudut 45 derajat. Langkah-langkahnya kurang lebih sama. Setelah kita siapkan obat dan sebagainya, kita siapkan pasiennya, kemudian kita lakukan sterilisasi pada area yang akan kita suntikan. Kemudian kita buka tutup jarum, pastikan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Kemudian perlahan kita agak tarik kulit pasien ke arah atas, kemudian kita posisikan 45 derajat dan kita suntikan. Setelah jarum masuk, kemudian kita aspirasi. Kalau tidak ada darah, maka penyuntikan bisa kita lakukan. Masukkan secara perlahan. Hati-hati, karena jaringan subkutan merupakan daerah yang mudah sekali teriritasi. Biasanya obat yang kita suntikan secara subkutan jumlahnya tidak lebih dari 1 atau 2 ml. Setelah melakukan penyuntikan, kemudian kita tarik jarum secara perlahan-lahan sambil mengambil kapas steril. Kita tekan sedikit. Kemudian kita tutup kembali jarum dengan tutupnya. Ingat prosedur penutupan, jarum mencari tutup. Teknik berikutnya adalah injeksi intrakutan atau intradermal. Lokasi yang biasa kita gunakan adalah daerah lengan bawah sisi dalam, daerah volar. Biasanya kita menggunakan ini untuk melakukan uji diagnostik, misalkan tes tuberkulin, ya, tes alergi obat, bisa juga pada pemberian imunisasi. Beberapa imunisasi menggunakan injeksi intrakutan. Tekniknya kurang lebih sama dengan injeksi subkutan. Yang berbeda adalah derajat yang kita gunakan. Kalau pada injeksi subkutan kita menggunakan 45 derajat. Pada injeksi intrakutan kita menggunakan sudut 10-15 derajat. Langkahnya, setelah kita siapkan pasien dan obat, kemudian kita sterilisasi area yang akan kita lakukan injeksi. Setelah itu kemudian kita mulai melakukan injeksi. Ingat posisi lubang jarum menghadap ke atas. Kalau tadi subkutan kita posisi 45 derajat, untuk intrakutan 10-15 derajat. Masukkan obat secara perlahan-lahan. Setelah kita masukkan obat secara perlahan, kita kemudian melepas jarum secara perlahan dan kita tutup kembali jarum dengan teknik jarum mencari tutup dan lingkari area yang sudah kita lakukan penyuntikan untuk melihat reaksi dari obat. Ingat, pada penyuntikan intrakutan kita tidak boleh melakukan penekanan atau pengusapan dengan alkohol setelah penyuntikan. Teknik injeksi berikutnya adalah injeksi intravena. Setelah kita siapkan pasien dan obat, kita pastikan tidak ada udara yang berada di dalam tabung siring. Bila ada, kita bisa jentikan lagi, kemudian kita keluarkan udara itu sampai benar-benar keluar. Karena apabila kita injeksikan obat dalam kondisi ada udara, maka udara yang masuk ke dalam vena itu bisa menyebabkan terjadinya emboli dan akibatnya bisa sangat fatal. Dalam hitungan detik bisa terjadi kematian. Setelah itu kemudian kita posisikan pasien dan kita pasang torniket pada lengan atas pasien. Setelah dilakukan torniket, kita akan melihat vena akan mengalami perbendungan dan dia akan menonjol. Biasanya, lokasi vena yang akan kita lakukan penyuntikan adalah di daerah vena cubiti. Vena yang menonjol itu kemudian kita lakukan disinfeksi
kemudian kita lakukan penyuntikan intravena. Penyuntikan atau injeksi intravena ya, kita lakukan dengan sudut 15-30 derajat. Posisikan ujung lubang jarum menghadap ke arah atas, kemudian kita ambil dari sisi samping daripada vena, tidak langsung pada permukaan atasnya, karena vena biasanya tidak terfiksir dengan baik. Kalau kita menusuk langsung dari atas, biasanya nanti dia akan bergerak sehingga posisi kita tidak akan tepat. Maka suntik dari arah sampingnya dengan posisi 15-30 derajat. Awal kita akan merasakan tahanan yang berat, kemudian kita akan merasakan tahanan yang ringan. Nah, saat tahanan yang ringan itu artinya jarum sudah masuk ke dalam vena. Untuk memastikannya, maka kita bisa lakukan aspirasi. Maka saat kita mengaspirasi kemudian tampak ada darah yang masuk ke dalam siring kita, maka posisi sudah benar. Apabila ketika melakukan aspirasi ternyata tidak ada darah, maka kita bisa merubah sedikit posisinya. Kita tarik jarum sedikit, kemudian kita arahkan ke tempat yang kita inginkan, sampai kemudian bisa masuk adanya darah ke dalam siring. Setelah kita pastikan lokasi penyuntikan sudah benar, ada darah masuk ke dalam siring, maka kemudian bisa kita lakukan penyuntikan. Untuk penyuntikan, kita lepas dulu torniket, baru kemudian kita masukkan obat secara perlahan. Setelah menyuntikkan semua obat yang kita butuhkan secara intravena, maka kemudian langkah kita selanjutnya adalah mengambil kapas steril, kemudian kita tekan pada area suntikan, dan perlahan-lahan kita tarik jarum ya. Selanjutnya, pada kasa yang kita tekankan, kita kemudian tutup dengan menggunakan plester. Hal ini kita lakukan untuk mencegah terjadinya perdarahan pada pasien pasca dilakukan penyuntikan intravena. Kemudian kita pastikan jarum yang sudah kita pergunakan, kita tutup kembali dengan cara jarum mencari tutup. Demikian video pembelajaran metode injeksi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.